Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGL. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yakobus dan Yohanes sepertinya benci orang-orang Samaria, sampai-sampai mereka mengusulkan agar orang Samaria saat itu dibinasakan oleh halilintar karena menolak mereka. Untungnya Tuhan Yesus tidak setuju dan menegur mereka. Ada apa di balik semua ini? Daerah Samaria adalah tanah yang diberikan kepada suku Efraim dan kepada setengah dari suku Manasye. Efraim dan Manasye adalah anak dari Yusuf dan cucu dari Yakub, bangsa Israel. Mereka bagian dari 10 suku di utara yang terpecah dari suku di selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin, saat Raja Salomo meninggal dan Rehoboam menjadi pemimpin bangsa Israel. Permusuhan antara orang Yahudi, yaitu penduduk Yehuda dari kerajaan di selatan, dan orang-orang Israel dari kerajaan utara langsung terjadi. Samaria menjadi ibu kota kerajaan utara yang dipimpin oleh Raja Yeroboam. Raja Rehoboam di selatan mau menyatukan kembali seluruh bangsa mereka dan mengumpulkan pasukan untuk berperang melawan Israel untuk menyatukan kembali kerajaan itu. Tetapi Tuhan tidak menyetujuinya dan memberitakannya melalui nabinya Semia. Di 1 Raja-Raja 15:6 dikatakan ada perang antara Rehoboam dan Yeroboam seumur hidupnya. Setelah perpecahan terjadi, Raja Yeroboam mengubah tempat beribadah orang Israel di utara sehingga mereka tidak lagi melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban sembelihan di Bait Allah. Sebaliknya, Yeroboam mendirikan tempat berhala di Dan dan Betel. Kemudian setelah Israel jatuh ke tangan bangsa Asyur atau Assyria, mereka mulai kawin campur dengan bangsa itu dan melanggar aturan yang ada di kitab Ulangan. Inilah sebabnya mengapa orang Yahudi membenci orang Samaria dan menyebut mereka sebagai anjing atau keturunan campuran. Orang-orang Samaria juga membuat banyak kesulitan bagi orang Yahudi saat mereka membangun kembali Yerusalem setelah kembali dari pembuangan di Babel. Apalagi orang Samaria hanya mengakui kitab Pentateuk, yaitu kelima kitab dari Kejadian sampai Ulangan, sebagai kitab suci mereka dan menolak semua kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur sampai kebijaksanaan. Bahkan orang Samaria mengklaim bahwa salinan Pentateuk mereka adalah satu-satunya salinan asli, sebuah klaim yang masih dipertahankan oleh segelintir orang Samaria di zaman sekarang ini, yang pastinya ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi. Di tengah permusuhan yang sengit inilah, Tuhan Yesus berusaha untuk membawa kabar baik kerajaan Allah. Orang Yahudi seperti dia tidaklah masuk ke daerah Samaria atau berbicara kepada mereka. Yang Tuhan Yesus lakukan saat itu adalah sangat radikal. Cerita orang Samaria yang baik hati atau percakapannya dengan si wanita dari Samaria di sumur Yakub
adalah tanda cintanya yang tulus kepada orang-orang Samaria yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan kita? Apakah ada orang-orang yang mempunyai permusuhan dengan kita, keluarga kita, suku kita, agama dan kepercayaan kita? Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus yang tidak menunjukkan sikap permusuhan, tapi justru menghindari pertikaian dan konfrontasi? Apakah kita menjadi orang yang semakin memperuncing permusuhan, atau justru membawa bibit-bibit perdamaian seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan? Apakah Anda dan saya mau menjadi instrumen pembawa damai hari ini? Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami juga mau menjadi instrumen yang membawa perdamaian, bukan permusuhan, sehingga kami bisa benar-benar menjadi saksi-Mu yang nyata di dunia ini di mana banyak permusuhan terjadi. Biarlah Engkau yang adalah Raja Damai menjadi contoh dan teladan kami hari ini.